灭之。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 109. Yang mana pada Renegade Immortal episode 109 ini menceritakan Wanglin yang akhirnya bisa menguasai teknik segel kehidupan yang diajarkan Tian Yunzi. Namun Wanglin akan diperlihatkan dengan kekuatan besar dari gerbang roh siluman yang terjadi 5000 tahun sekali. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Wanglin bertanya pada dua tetua sekte pedang Daluwu itu, dulu ketika Ling Tianhou kembali dari dunia abadi hujan, jiwa pedang di belakangnya kini berada di mana? Di sini Si Fang tahu jika orang ini adalah Wanglin setelah melihat giok tanda murid ketujuh aliran ungu sekte Tianyun yang dibawa Wanglin. Sementara Lu Songyi sadar jika dia mengatakan hal itu kepada Wanglin, pasti nyawanya tidak akan selamat, karena apa yang ditanyakan Wanglin tadi adalah rahasia sekte pedang Daluwu. Terlihat kedua tetua ini berniat bertarung mati-matian melawan Wanglin karena mereka juga sudah memegang harta pedang sekte. Namun Wanglin bertanya mereka memilih mengatakannya atau memilih mati. Terlihat Lu Songyi langsung mengeluarkan hantu langit penelan, sementara Si Fan mengeluarkan harta pedang Daluwu. Akan tetapi Wanglin pun langsung menggunakan jari pemusnah untuk menghancurkan teknik Lu Songyi ini. Dan melihat itu Si Fan terkejut karena hanya dengan satu jari Wanglin bisa menghancurkan hantu langit penelan. Setelah itu terlihat Si Fan pun langsung memasukkan jiwanya ke dalam pedang. Melihat teknik ini Wanglin cukup tertarik karena jiwa primordial meninggalkan tubuh dan menyatu dengan artefak kehidupan. Akan tetapi bagi Wanglin, teknik itu hanya seperti cahaya kunang-kunang di depan bulan purnama jika dibandingkan dengan pedang abadi Wanglin. Si Fan pun terkejut melihat pedang abadi yang Wanglin keluarkan. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wanglin menggunakan iblis nyamuknya untuk menghabisi tubuh Si Fan. Melihat tubuhnya hancur, jiwa primordial Si Fan pun berjanji akan mengatakan semuanya. Bahkan Si Fan akan memberi Wanglin sebuah teknik yang bisa meminjam keperawanan untuk menyembuhkan luka dengan cepat. Yang mana Wanglin ini pasti akan membutuhkannya di gerbang roh siluman. Dan juga Jianchin yang masih perawan bisa Wanglin bawa juga. Namun Si Fan hanya meminta Wanglin membiarkan dirinya hidup. Wanglin pun kembali bertanya jiwa pedang waktu itu sebenarnya ada di mana. Di sini Si Fan mengatakan jika dulu Master Pedang bertempur dengan jiwa pedang, yang mana pertempuran itu berlangsung selama 10 hari 10 malam. Dan pada akhirnya jiwa pedang dihancurkan oleh Master Pedang, sedangkan setengahnya berubah menjadi kehendak pedang yang tersebar ke berbagai tempat, serta setengah sisanya disegel oleh Master Pedang dan ditekan di jurang pasang surut gerbang roh siluman Laut Timur. Mendengar itu Wanglin merasa jika kehendak pedang Zoe kelihatannya karena jiwa pedang itu dihancurkan, makanya menempel pada pedang biasa. Di sini pun Si Fan masih meminta Wanglin untuk melepaskan dirinya. Akan tetapi dengan cepat Wanglin langsung menghancurkan jiwa primordial Si Fan ini. Di sini Wanglin pun berhasil menggunakan segel kehidupan. Kemudian Wanglin pun langsung memunculkan akar dari pohon emas ini. Setelah itu Wanglin memeriksa jika memang akar pohon itu memiliki atribut logam yang pekat. Akan tetapi itu tidak bisa diserap oleh Mutiara Tiani. Kemudian Wanglin pun langsung memunculkan semua akar pohon emas ini melihat iblis nyamuknya menyerap itu barusan. Dan setelah itu Wanglin menyuruh iblis nyamuknya untuk memakan semua akar pohon emas ini. Melihat itu Jianchin tampak terkejut karena harta yang telah susah payah dicari sekte miliknya malah Wanglin berikan kepada iblis binatang. Setelah menyerap semua itu pun, terlihat iblis nyamuk Wanglin ini kemudian berubah menjadi kepompong. Dan Wanglin merasa setelah iblis nyamuknya keluar dari kepompong, pasti kekuatannya akan meningkat pesat.
Setelah itu pun, Wang Lin menyimpan iblis nyamuknya kembali. Bahkan Wang Lin memberi Tianjin satu buah dan memintanya untuk segera pergi. Yang mana setelah itu, Wang Lin pergi tanpa meninggalkan jejak. 3 bulan kemudian pun, di bawah tebing wilayah utara iblis bumi, Wang Lin pun terus memburu para iblis binatang untuk mempelajari teknik pembunuhan abadi. Di sini pun Wang Lin baru tahu jika segel kehidupan terbentuk hingga 3 lapis. Sementara teknik pembunuhan abadi bisa dibilang sudah cukup berhasil Wang Lin kuasai. Dan menyadari jika Zoe sudah berjasa pada Wang Lin, maka perjalanan ke tanah roh siluman ini Wang Lin harus berusaha keras menyelamatkannya. Dan jika Wang Lin bisa menemukan benda yang meningkatkan atribut logam di alam rahasia, maka itu bisa membuat mutiara Tianni sempurna dan pasti akan sangat bermanfaat bagi Limuan. Sementara di sekte pedang Daluo, terlihat orang bernama Tan Lang di ranah ilusi Yin sedang mengunjungi Ling Tianhou. Dan kedatangan Tan Lang ini untuk memberi kesempatan besar bagi Ling Tianhou, yang mana jika kelak Ling Tianhou akan mengungguli Tian Yunzi, maka akan semudah membalikkan telapak tangan. Tan Lang pun memberitahu jika puluhan ribu tahun yang lalu, aliansi kultivasi kebenaran pernah mengeluarkan pengumuman, yaitu menawarkan hadiah untuk mencari sebuah mutiara, yang mana jika bisa menemukannya, maka mereka akan memberikan satu set teknik abadi kelas atas. Mendengar itu, Ling Tianhou bertanya, apakah luka lama di tubuh Tan Lang ini ada hubungannya dengan mutiara tersebut. Di sini Tan Lang pun menceritakan jika dulu demi mutiara itu, dia mengepung Vermilion generasi kedua. Awalnya Tan Lang pikir ini akan sangat mudah mengambilnya, namun siapa sangka jika kekuatan Vermilion kedua itu sangat dahsyat. Bahkan dia berhasil membuat jalan keluar menggunakan darah. Dan sejak saat itu, jejak Vermilion kedua ini tidak pernah ditemukan lagi. Namun Tan Lang merasa jika hal itu terjadi karena dulu kultivasinya tidak cukup. Akan tetapi jika Ling Tianhou yang bertindak, pasti mutiara itu akan mudah didapatkan. Di sini Ling Tianhou pun mau membantu Tan Lang, asalkan Tan Lang melakukan sesuatu untuk Ling Tianhou. Ling Tianhou pun memberitahu jika gerbang roh siluman akan segera dibuka. Dan Tan Lang ini harus mengikuti 12 murid sekte pedang Daluo masuk ke sana dan melindungi mereka sampai mereka menyelesaikan tugas yang Ling Tianhou berikan. Sementara di sekte Xuan Yuan, planet bumi, terlihat Sun Yushan yang adalah ketua muda sekte Xuan Yuan di tahap awal transformasi jiwa sudah menunggu Wang Lin. Dan setelah Wang Lin datang, Sun Yushan pun langsung membuka formasi teleportasi tempat ini. Akan tetapi saat akan pergi, di sini muncul Sun Ruonan, yaitu putri ketua Xuan Yuan tahap menengah formasi jiwa. Terlihat Sun Yushan marah melihat adiknya itu datang ke tempat berbahaya ini. Karena jika bukan perintah dari ayahnya, Sun Yushan pun tidak akan pergi. Setelah itu pun, Sun Yushan memperkenalkan adiknya itu kepada Wang Lin. Dan dia meminta Sun Ruonan untuk memberi salam kepada Wang Lin yang adalah murid langsung Tian Yunzi. Mendengar tadi Sun Yushan mengatakan jika tidak ingin pergi, Wang Lin pun bertanya apa alasannya. Di sini pun Sun Yushan memberitahu jika di tanah roh siluman ini bahaya dan kesempatan saling berdampingan. Dan yang paling dia takutkan adalah tidak bisa kembali lagi. Sun Yushan juga memberitahu jika setiap 5.000 tahun, laut timur planet Tianyun akan menggunakan kekuatan pasang yang aneh untuk menyerap harta tanpa pemilik dari segala penjuru ke dalam laut timur. Dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi peti harta yang sesungguhnya. Kemudian terlihat jika semua murid dari sekte di planet Tianyun ini sudah berkumpul di Laut Timur. Karena mereka tidak mau melewatkan pemandangan langka yang terjadi 5.000 tahun sekali. Setelah itu muncul gadis bernama Yao Sisui, yaitu putri leluhur darah di tahap akhir transformasi jiwa. Melihat Yao Sisui pun mereka tahu jika dia adalah putri dari Yao Xinghai yang menguasai satu planet sendiri dan mempunyai kultivasi tinggi. Bahkan kabarnya semua teknik leluhur darah diturunkan kepada Yao Sisui ini. Tak hanya itu saja, karena kabarnya dia bisa mengubah takdirnya dengan cara melawan langit. Terlihat Yao Sisui ini menyerang gadis yang sedang menggibahi dirinya. Tak lama setelah itu pun, Wang Lin beserta Sun bersaudara tadi juga datang. Melihat Wang Lin pun, semua orang tahu jika Wang Lin adalah murid baru Tian Yunzi. Dan mereka yakin Wang Lin ini bukan orang sembarangan karena Wang Lin yang baru masuk sekte Tianyun sudah ditunjuk oleh Tian Yunzi untuk pergi ke gerbang roh siluman. Melihat Wang Lin pun, Yao Sisui merasa jika kultivasi Wang Lin ini biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Namun kenapa ayahnya menyuruh Yao Sisui lebih memperhatikan Wang Lin ini? Tak lama setelah itu langit terbuka dan muncul 12 putra pedang dari sekte pedang Daluo. Yang mana setelah itu juga muncul Ling Tianhou dengan cilinya. Di sini pun Sun Ronan bertanya pada kakaknya siapa orang itu.
Dan Sun Yusan memberitahu jika orang itu adalah Ling Tianhou. Bahkan sang Fan Rebel Tianyun pernah mengundang para pahlawan seperti Ling Tianhou untuk masuk mencari harta, yang mana dalam 2 kali pertama semuanya kembali dengan selamat. Akan tetapi saat percobaan ketiga yang keluar tidak sampai setengahnya. Dan sejak saat itu Ling Tianhou berpisah jalan dengan Tian Yunzi. Bahkan selama bertahun-tahun keduanya tetap tutup mulut tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan mereka hanya meninggalkan satu kalimat, yaitu jika di dalam Laut Timur ini ada siluman kuno. Yang mana sejak saat itu, Laut Timur menjadi salah satu arena terlarang planet Tianyun dan dijaga bergantian oleh beberapa sekte besar. Serta mengingat harta di dalamnya terlalu melimpah, maka sekarang Laut Timur dijadikan tempat ujian bagi para murid berbakat. Kemudian sekte-sekte telah sepakat terlebih dulu jika murid di atas tingkat Ascendant tidak boleh masuk. Terlihat semua orang pun memberi hormat saat Tian Yunzi datang. Dan Wang Lin pun juga langsung memberi hormat kepada gurunya itu. Di sini pun Tian Yunzi meminta Wang Lin melihat baik-baik peristiwa besar yang hanya terjadi 5.000 tahun sekali. Yang mana di antara pasang surut mungkin ada takdir langit Wang Lin di sana. Kemudian Ling Tianhou bertanya pada jiwa pedangnya apakah dia mengenal pemuda ini. Di sini pun jiwa pedang Ling Tianhou ini mengatakan jika dia tidak mengenalnya. Akan tetapi ada perasaan familiar darinya yang mungkin Wang Lin adalah keturunan dari kenalan lamanya. Setelah itu muncul kekuatan besar dari laut itu yang membuat Wang Lin merasa jika itu adalah kekuatan langit dan bumi yang sangat dahsyat. Melihat itu pun Tian Yunzi dan Ling Tianhou merasa jika waktunya sudah tiba. Setelah itu pun semua orang melihat jika laut ini mengeluarkan pusaran yang langsung menyerap semua harta tanpa pemilik di seluruh planet. Yang mana terlihat jika pusaran ini mengeluarkan hisapan yang sangat menakutkan dan membuat semua harta tanpa pemilik di seluruh planet langsung tersedot ke dalamnya. Melihat itu Wang Lin bertanya-tanya sebenarnya kekuatan apa yang tersembunyi di dalam tanah roh siluman ini. Di sini pun semua orang melihat jika harta pusaka, binatang dewa, dan pil ajaib semuanya tersedot ke dalam laut ini. Wang Lin pun juga melihat berbagai harta seperti tanduk badak suci, batu tinta air, cairan giok harmoni, dan tanah emas langit yang semuanya adalah bahan penempaan senjata terbaik dalam ingatan Tusi. Setelah itu pun muncul sebuah harta yang Tian Yunzi dan Ling Tianhou sudah sangat kenal. Melihat itu pun semua murid langsung menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mencari tahu harta apa itu. Akan tetapi di sini muncul kekuatan pasang yang bisa menghalangi kesadaran ilahi. Di sini Ling Tianhou meminta semua muridnya untuk menarik lagi kesadaran ilahi mereka karena benda ini melukai sumber kehidupan dan bukan sesuatu yang bisa ditelusuri oleh mereka. Namun Wang Lin yang melihat jika Tian Yunzi dan Ling Tianhou juga memperhatikan benda itu merasa jika mungkin yang muncul sekarang adalah harta yang benar-benar dirahasiakan. Terlihat Wang Lin langsung menggunakan segel kehidupan untuk mencari tahu benda apa itu. Dan setelah melihat pun Wang Lin dikejutkan karena ternyata benda itu adalah sebuah token. Kemudian melihat token itu memiliki kekuatan sebesar ini, Wang Lin pun yakin jika tanah roh siluman ini pasti menyimpan rahasia yang lebih besar. Sementara Yao Sisui yang melihat Wang Lin tadi merasa meski kultivasi Wang Lin tidak tinggi, namun kesadaran ilahi Wang Lin bisa menerobos pusaran aneh tadi. Yang mana karena itu dia tidak akan meremehkan Wang Lin ini. Setelah itu pun terlihat Ling Tianhou langsung mengeluarkan formasi pedangnya menggunakan semua pedang yang dia punya. Dan Ling Tianhou menggunakan keempat pedang besarnya untuk menancapkan keempat titik di formasi dan untuk membuka gerbang roh siluman. Setelah itu pun dia meminta semua muridnya untuk segera masuk karena gerbang ini sudah terbuka. Dan dia juga memberi mereka energi jalan pedangnya sebagai pelindung nyawa 12 muridnya dan Tan Lang yang ikut masuk. Kemudian Tian Yunzi pun juga meminta ke-7 muridnya untuk segera masuk ke sana. Di sini Ling Tianhou pun langsung menarik pedangnya kembali melihat semua orang, bahkan Yao Sisui sudah masuk ke sana. Kemudian Ling Tianhou membenarkan perkataan Tian Yunzi jika di dalam pasang surut kali ini akhirnya token terakhir itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Akan tetapi menurut Tian Yunzi, itu semua bukan karena perkataannya, melainkan karena takdir. Setelah itu Ling Tianhou bertanya, apakah Tian Yunzi akan mengambil harta itu? Namun Tian Yunzi teringat jika waktu itu mereka mengalami kerugian besar. Yang mana sekarang, jika ingin mendapatkan token itu, maka harus persiapkan diri dengan matang. Dan Tian Yunzi pun mengajak Ling Tianhou untuk bersama-sama masuk ke tanah roh siluman dan mengambil kembali token itu 200 tahun lagi.
mendengar itu pun Ling Tianhou menyetujuinya dan akan melakukan itu 200 tahun kemudian. Di sini Tian Yunji merasa jika Wang Lin memang orang yang penuh takdir baik. Akan tetapi dia tidak tahu takdir baik Wang Lin ini masih tersisa berapa banyak lagi. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 109 ini. Ternyata gerbang roh siluman ini semengerikan itu ya. Karena bahkan semua harta di semua planet langsung tersedot ke dalamnya. Dan sebenarnya token apa yang tadi muncul tersebut kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 110. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan di awal bulan Oktober ini. Dan see you next episode.